Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di acara penyuluhan kali ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Alhamdulillah, puji syukur ya Bu ya. Kita berkumpul lagi di sini di acara penyuluhan dari Tegas Kendal ya. Ini di ruang seminar di lantai 3 yang dimana di sini ada beberapa pasien dan keluarga pasien yang kita sudah data ya, kemudian kita sudah lihat mana saja yang mengalami defisit nutrisi. Nah, acara ini ada beberapa session. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyuluhan, nanti ada sama Mas Falis ya selaku penyuluh, dan yang ketiga adalah langsung akan dilanjutkan oleh demonstrasi oleh Mas Yuda nanti sekalian, dan yang keempat adalah tanya jawab, dan kelima adalah penutup ya. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Untuk pembukaan ini kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim ya, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya, alhamdulillah. Kemudian acara kedua yaitu penyuluhan oleh Mas Falis ya, dan nanti langsung dilanjutkan oleh Mas Yuda selaku pendemonstrasi atau demonstrasi tentang bagaimana cara menyajikan dan perawatan mulut sebelum atau sudah makan. Oke. Monggo Mas Falis dan Mas Yuda, nanti saya persilahkan untuk membawakan materinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bapak Irwan selaku moderator untuk melakukan penyuluhan tentang ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada pasien HIV/AIDS. Perkenalkan, nama saya Falis Hakim. Saya penyuluh dari mahasiswa lintas jalur S1 Keperawatan Setikes Kendal. Sebelumnya saya mau tanya, apa sih HIV/AIDS itu? Kemudian nutrisi itu apa? Apabila belum tahu, maka nanti saya akan menjelaskan tentang HIV/AIDS dan nutrisi pada HIV/AIDS dan intervensi tentang promosi berat badan. Baik, langsung saja. HIV adalah rotavirus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, di mana seseorang yang terinfeksi HIV dapat menyebabkan AIDS. AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Munculnya sindrom ini erat hubungannya dengan berkurangnya zat kekebalan tubuh yang prosesnya tidaklah terjadi seketika, melainkan 5-10 tahun setelah seseorang terinfeksi HIV. Sedangkan nutrisi yaitu asupan nutrisi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Penyebabnya adalah ketidakmampuan menelan makanan. Yang kedua, ketidakmampuan mencerna makanan. Yang ketiga, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi. Dan ketiga-tiganya ini disebabkan karena gangguan pada organ pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Dimana ketika organ-organ tersebut terjadi gangguan, terutama pada
orang dengan kekebalan tubuh yang menurun ini sangat mempengaruhi pada proses absorpsi atau penyerapan. Pada penyebab yang keempat yaitu peningkatan kebutuhan metabolisme, yang mana orang yang dengan HIV/AIDS kemudian dia rentan terkena stomatitis dan infeksi-infeksi lainnya, maka tubuh akan secara otomatis akan berusaha untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Ini akibatnya akan terjadi peningkatan kebutuhan metabolisme. Bayangkan jika orang dengan banyak infeksi terjadi peradangan, tapi asupan nutrisinya itu sangat kurang, disebabkan oleh pada organ-organ pencernaan yang terganggu. Apabila proses ini dilakukan terus-menerus, maka terjadilah penurunan berat badan yang drastis. Kemudian penyebab yang kelima, faktor ekonomi. Dengan pasien dengan gangguan HIV/AIDS ini ketika sakit maka dia tidak bisa bekerja, dan ini akan mempengaruhi daya beli pasien tersebut. Efeknya yaitu nutrisi yang diasup nanti berkurang. Faktor psikologis, misalnya stres, dia selalu memikirkan tentang penyakitnya, dia lama-lama selalu berpikir dan akhirnya tertekan, dan ini akan menyebabkan nafsu makan menurun. Kemudian ada tanda dan gejala defisit nutrisi. Perhatikan baik-baik, berikut tanda-tanda dan gejala defisit nutrisi. Yang pertama, berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Tentunya ini terjadi dalam waktu singkat biasanya. Pada orang normal, hal ini tidak akan terjadi penurunan berat badan yang sangat signifikan. Jadi waspadai berat badan yang menurun 10% dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua, cepat kenyang setelah makan. Orang yang dengan gangguan penurunan atau kemampuan mencerna makanan, maka akan menyebabkan asam lambung meningkat produksinya, sehingga menyebabkan perut terasa penuh. Akibatnya pasien tersebut merasa cepat kenyang setelah makan, padahal makannya sedikit. Yang ketiga, kram atau nyeri abdomen. Orang dengan makan yang sedikit dan seringkali terlambat, ini akan menyebabkan nyeri pada ulu hati atau pada abdomen. Dicurigai di situ terjadi atau ada gangguan pada gaster atau mah ya. Nafsu makan menurun, otomatis tadi produksi asam lambung, asam akan menyebabkan nafsu makan turun. Bising usus hiperaktif. Yang keenam, otot pengunyah lemah. Ya, karena tadi itu asupan nutrisi kurang, otot pengunyah otomatis lemah. Mau mengunyah dari mana, tenaga yang dihasilkan, makanan dari mana, itu ya. Kemudian otot menelan lemah, sama dengan otot pengunyah lemah, hampir sama seperti itu. Kemudian yang ke-8, membran mukosa pucat. Jadi idealnya itu membran mukosa itu cerah merah muda. Jadi pada pasien-pasien dengan gangguan defisit nutrisi ini akan terlihat pucat. Yang ke-9, sariawan. Kemudian rambut rontok berlebihan.
Yang ke-11 diare. Biasanya diare terjadi berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, dan jika ini tidak diatasi maka akan beresiko dehidrasi. Pada intervensi keperawatan itu ada dua. Yang pertama manajemen nutrisi, dan yang kedua adalah promosi berat badan. Di sini saya akan menjelaskan tentang promosi berat badan, yaitu promosi berat badan adalah memfasilitasi peningkatan berat badan untuk tindakan yang dilakukan untuk melakukan promosi berat badan, antara lain yang pertama observasi, yang kedua adalah terapeutik, yang ketiga edukasi. Pada observasi, identifikasi kemungkinan penyebab penurunan berat badan, masalahnya itu apa. Jadi kita harus mengkaji. Jika kita salah dalam melakukan kajian, maka kita salah pula pada saat melakukan intervensi keperawatan atau salah melakukan diagnosa keperawatan, maka kita salah juga melakukan tindak lanjut selanjutnya. Yang kedua, monitor adanya mual muntah. Jika ini terjadi, biasanya jika ada mual muntah, maka bisa dipastikan ada gangguan pada daerah gaster atau lambung ya, di mana mual muntah itu sendiri disebabkan adanya peningkatan asam lambung tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, monitor jumlah kalori yang dikonsumsi sehari. Jadi monitor nutrisi atau makanan yang dikonsumsi sehari-hari itu penting untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui kebutuhan atau jumlah makanan yang dimakan itu ideal apa enggak? Idealnya berapa? Idealnya untuk antara 2000 sampai 2500. Itu untuk orang dewasa. Kemudian yang terakhir, monitor berat badan. Ini penting sekali untuk mengetahui adanya penurunan berat badan. Bisa dimonitor tiap hari, kemudian dievaluasi per minggu dan diobservasi per bulan. Ada tidak itu penurunan berat badan? Jika ada, maka dicatat, dan jika lebih dari 10% maka dikhawatirkan ini akan mempengaruhi atau berdampak buruk pada pasien. Yang terapeutik itu berikan perawatan mulut sebelum pemberian makan. Nah, ini penting ini. Di mana rongga mulut ini sangat rentan sekali terjadi infeksi ataupun pertumbuhan jamur. Karena apa? Karena imun tubuh yang menurun ini akan menyebabkan sangat mudah sekali pasien tersebut rentan terserang oleh penyakit ataupun jamur. Jadi oral hygiene ini sangat diperlukan sekali, dan ini nanti akan dipraktekkan langsung oleh teman kita, yaitu Bapak Yuda Setiawan. Nanti dilihat dan dipraktekkan karena ini sangat penting ya. Yang kedua, sediakan makan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Misal makanan harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Misalkan pasien dengan gangguan menelan atau mengunyah, maka sediakanlah makanan yang tidak perlu mengunyah. Contohnya sediakan yang bertekstur lembek, atau kalau perlu makanan yang harus di blender. Kemudian untuk pasien-pasien dengan kebutuhan NGT, asupan NGT, maka perlu diberikan asupan dengan bentuk atau sediaan yang cair. Contohnya berikan susu gitu ya. Atau pasien yang sebenarnya bisa mengunyah tapi diberikan diet makanan yang cair. Padahal pasien tersebut jika diberikan cair akan merasa mual. Ini nggak cocok namanya. Maka berikan makanan yang sesuai dengan kondisi pasien. Jadi pasien dengan gangguan menelan atau mengunyah, berikan makanan yang
tekstur seperti bubur, NGT kasih cair, dan yang masih bisa mengunyah kasih yang lunak atau nasi biasa gitu ya. Yang ketiga, hidangan makanan secara menarik. Ini penting, visualisasi. Ini akan mendukung nafsu makan. Alam bawah sadar akan mengatakan makanan itu enak, maka pasien akan tergugah seleranya untuk makan gitu ya. Yang keempat, berikan suplemen makanan jika perlu. Jika memang pasien tersebut perlu diberikan suplemen, berikan saja. Karena apa? Untuk memenuhi asupan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh pasien. Yang kelima, berikan pujian pada pasien atau keluarga untuk peningkatan yang dicapai. Jadi ini penting untuk mendukung psikologis pasien, dan ini adalah dukungan moral. Dan pada intervensi promosi kesehatan yang terakhir, yaitu edukasi, menjelaskan jenis makanan yang bergizi tinggi namun tetap terjangkau. Nah, ini penting ini karena berhubungan dengan isi dompet dan perawatan jangka panjang. Ini penting sekali. Ini adalah manajemen. Jadi contohnya begini, kita harus pandai memilih makanan dengan nilai nutrisi tinggi atau bergizi tinggi. Contohnya daging itu nilai gizinya tinggi, tapi kan mahal. Lah, nilai gizi yang tidak kalah bagus dengan daging adalah kita cari apa? Ikan laut. Carilah ikan laut yang lebih murah daripada daging, dan ini akan mempengaruhi ke perawatan jangka panjang. Jadi manajemen, ketika manajemen itu diterapkan, maka ini mempengaruhi kesehatan pasien. Jadi seminimal mungkin dalam perawatan pasien itu penting untuk perawatan jangka panjang. Contohnya, ketika memberikan makanan yang bergizi tinggi tapi murah, maka kontinuitas pemberian makanan yang bergizi itu mempengaruhi ke kehidupan selanjutnya. Mungkin saja dengan manajemen ini, perawatan selanjutnya itu akan stabil daripada makan daging, tapi hari ini makan daging, besok bisa jadi makan tempe, kan sangat bertolak belakang kan. Siapa tahu ketika ada manajemen nutrisi ini, pemberian makanan yang murah tapi bergizi, maka ini akan mempengaruhi ke depannya, akan stabil gitu. Dan yang kedua adalah menjelaskan peningkatan asupan nutrisi yang dibutuhkan. Untuk laki-laki itu, untuk perempuan adalah 2000 sampai 2100 kalori per hari, sedangkan untuk laki-laki adalah 2400 kalori tiap hari. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bapak Erwan Hardiono. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memperagakan tentang perawatan mulut pada pasien HIV/AIDS ya. Yang pertama, nanti kita siapkan dulu alat-alat dan bahannya. Ada handuk, sikat gigi, air-air untuk kumur, atau bengkok untuk setelah kita berkumur itu. Yang pertama, kita letakkan perlak atau handuk di bawah dagu untuk supaya nanti airnya itu tidak mengalir ya. Oke, seperti ini. Jika kita saat tiduran ya kita miringkan dan perlak atau handuk ini diletakkan di bawah bahu.
Yang ketiga, letakkan bengkok ini ya. Yang kedua ini di bawah dagu pasien atau yang akan berkumur tersebut. Setelah itu kita kumur-kumur pakai air minum. Sudah berkumur, suk-suk, kita sikat gigi. Sikat gigi perlahan dari dalam keluar, dari dalam keluar, dari dalam keluar. Sudah itu kita keringkan memakai tisu. Sudah pakai tisu boleh, kalau tidak ada tisu ya kita pakai handuk. Setelah ini selesai kita jauhkan alat dan bahan. Setelah itu kita cuci tangan. Seperti itu ya teman-teman, rekan-rekan atau untuk keluarga pasien. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalan lagi ya. Saya Yuda Setiawan dari mahasiswa Stikes Kendal program S1 Keperawatan Lintas Jalur. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana sih cara merangsang nafsu makan terhadap pasien terkena infeksi virus HIV/AIDS gitu ya. ODHA ini sering pasien ini pasti nafsu makannya itu berkurang gitu ya. Kehilangan berat badan, ini adalah gejala ciri khas pasien infeksi HIV. Di samping pemeriksaan laboratorium ya. Yang pertama, ada beberapa masalah yang mempengaruhi pasien untuk makan. Antara lain itu pasien itu mual dan rasa aneh karena efek samping obat gitu ya. Yang ketiga itu pasien sering diare akibat infeksi oportunistik ini ya. Terus infeksi jamur, tenggorokan, sering merasa gatel, sariawan yang berlebih, nah, gitu. Kadang-kadang masalah ini dapat diobati, tapi memang tidak sedikit yang mengganggu rasa ingin makan tersebut. Jika kita cenderung memaksakan, pasien itu malah akan merasa kesal, malah jengkel terhadap kita. Saya ada beberapa tips nih untuk membantu pasien ODHA ini yang ingin makan. Jadi yang pertama itu ya, kita menyajikan makanan itu dalam porsi kecil tapi sering. Menyusun makan agar terlihat menarik, contohnya bagaimana? Contohnya itu beragam warna, ada yang merah, kuning, terus bentuknya ada yang kubus, segitiga. Yang ketiga, menyediakan makanan itu selezat mungkin. Contohnya pakai harum, pewangi atau pewangi makanan itu kan banyak gitu ya. Tapi itu harus dilengkapi dengan suplemen ya. Biasanya itu pasien itu suplemen tapi makan ya jalan, obat juga jalan. Gitu ya. Yang pertama, misalnya kita dari atas dulu karena kita hidup di Indonesia itu pasti karbohidratnya itu bagaimana? Karbonya itu ya dari nasi bisa, tidak melulu nasi ya, dari sagu bisa, dari umbi-umbian contohnya singkong, kentang, ubi jalar. Yang terakhir ini yang disukai anak-anak muda yaitu mie instan gitu ya. Mie boleh tapi jangan instan. Contohnya mie yang pakai mie giling sendiri atau mie yang di supermarket itu banyak yang mie sehat itu. Yang kedua itu ada protein. Protein itu ada banyak. Yang paling murah yang bisa didapatkan di masyarakat itu yang pertama telur. Nah, telur ini kaya sekali ini kandungan protein, mineral, lain-lain ya. Terus yang kakaknya nih yang lebih mahal sedikit yaitu ayam-ayaman. Ayam, contohnya ayam, terus ikan-ikanan yang paling mahal di atasnya itu ya daging. Gitu ya. Ada yang paling murah itu tempe. Tempe itu merakyat sekali, tempe tahu.
Terus yang ketiga itu lemak, minyak sayur, ikan, daging, dan susu. Susu itu bagus untuk penambahan berat badan. Yang keempat ada vitamin. Semua jenis sayur-sayuran dan buah-buahan itu mengandung banyak vitamin. Jadi bebas mau pisang, anggur, pepaya, jeruk, salak gitu ya. Yang ketiga itu mineral dan air yang cukup. Jadi kalau tidak ada keluhan lain ya boleh kita minum 2 liter air per hari gitu ya. Komposisi makanan itu terdiri dari 50 karbohidrat. Jadi nasi atau singkong, umbi-umbian itu 50% di mangkok kita, di piring kita, 30% protein dan 20% lemak. Tidak perlu mahal-mahal. Kita cukup nasi putih aja. Terus telur atau tempe tahu. Yang ketiga itu ada sayur-sayurannya. Gitu ya. Makanan dengan porsi kecil aja. Tidak usah yang berat-berat, yang besar misalnya. Terlalu banyak nanti kita seperti ular, tidak bisa jalan. Ular kan makannya sehari sekali tapi porsinya banyak sekali. Jadi kita boleh makan 4-5 kali sehari tapi dalam porsi kecil sedikit tapi sering itu ya. Kalau dipaksakan soalnya pasien HIV ini cenderung mual, apalagi kalau minum ARV ya gitu. Jadi ini obat ARV diminum 1 jam makanan minimal 1 jam sebelum minum ARV gitu ya. Setelah makan baru kita minum ARV gitu ya. Mudah-mudahan jelas dan mudah dipahami. Cukup dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Falis dan Mas Yuda yang sudah menyajikan materinya, yang bagus sekali dan luar biasa sekali mereka dalam menyajikan materinya. Oke, sekarang kita buka yang acara ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab nanti biar saya akan pandu siapa saja yang akan bertanya di keluarga pasien. Monggo, monggo Bu yang berkerudung hitam bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Falis untuk penjelasannya. Bapak, di sini saya mau bertanya tentang kenapa sih pasien dengan HIV/AIDS itu cenderung mengalami defisit nutrisi. Bisa dijelaskan kan, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Umi yang sudah bertanya. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Kenapa pasien HIV AIDS itu cenderung defisit nutrisi atau kurang nutrisi ya Bu ya? Nah, oke, nanti akan dijelaskan oleh Mas Falis ya, selaku penyaji kami. Monggo Mas Falis bisa menjelaskannya. Bagus sekali pertanyaan dari Bu Rohmatul Umayyah. Untuk jawabannya adalah kenapa pada pasien HIV/AIDS itu terjadi defisit nutrisi gitu kan? Jawabannya adalah karena orang dengan gangguan kekebalan tubuh itu sangat rentan sekali pada daerah pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung dan usus. Ini akan mempengaruhi pada absorpsi atau penyerapan dari nutrisi tersebut. Yang pertama adalah kebersihan pada daerah mulut. Ini penting sekali. Pada daerah mulut ini ketika perawatannya kurang, maka akan mempengaruhi organ-organ berikutnya, karena di daerah mulut ini adalah pintu pertama untuk terjadinya perkembangbiakan bakteri ataupun jamur. Ketika mulut ini kurang bersih kebersihannya, maka akan mempengaruhi atau menurunkan kualitas pada daerah kerongkongan, lambung dan usus ini, sehingga mempengaruhi absorpsi atau penyerapan. Terjadi
penurunan atau ya memang ada penurunan kekebalan pada orang normal. Di daerah lambung itu umumnya ketika ada bakteri masuk, bakteri jahat itu, maka efeknya dari lambung itu akan melawan dari asam lambungnya. Tapi pada pasien dengan HIV/AIDS ini kekebalan tubuh menurun, beda lagi. Dia akan kalah dan akhirnya hal itu akan terjadi terus menerus sehingga mempengaruhi pola nutrisinya atau asupan nutrisinya yang harusnya dalam sehari itu bisa harus makan 2100 atau 2000 sampai 2500 dalam sehari. Maka pada orang dengan gangguan atau dengan gangguan kekebalan tubuh atau HIV/AIDS ini, maka asupan nutrisinya kurang dari 2000 itu, sehingga akan terjadi defisit nutrisi. Begitu Ibu Rohmatul Umayyah yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Falis yang sudah memberikan jawabannya. Ya, gimana Ibu Umi, sudah jelas untuk jawabannya? Oke. Baik, sekarang untuk mengetes atau mengecek bahwa jenengan semua sudah paham apa yang sudah disampaikan oleh penyaji kami Mas Falis dan Mas Yuda, saya akan memberikan suatu pertanyaan, ya. Yaitu yang pertama, yaitu pertanyaannya, ya. Kira-kira ciri-ciri atau tanda dan gejala defisit nutrisi itu apa sih, ya, bagi penderita HIV itu? Monggo yang bisa menjawab. Oke. Nanti kita akan berikan door prize nanti di akhir. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Falis dan Bapak Yuda untuk penyuluhannya. Alhamdulillah sudah begitu jelas, nggih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Irwan, mencoba menjawab, nggih, sesuai dengan yang saya pahami ya Bapak. Yang pertama adalah tanda dan gejala pasien dengan malnutrisi itu. Yang pertama adalah penurunan berat badan, kemudian setelah itu perut terasa cepat kenyang, kemudian nafsu makannya menurun, kemudian otot mengunyahnya lemah, dan membran mukosanya juga pucat, ada diare juga, ada rambut rontok juga, kemudian ada sariawan juga Bapak. Terima kasih Bapak Irwan, itu yang saya pahami. Ya, luar biasa sekali kepada keluarga pasien yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik, ya. Oke, sekarang alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutupan. Sebelum kami tutup, saya akan membacakan kesimpulannya, ya. Yaitu yang pertama, itu HIV/AIDS itu cenderung ada penurunan berat badan atau yang namanya defisit nutrisi. Maka dari itu harus ada yang namanya promosi berat badan atau peningkatan intake pada pasien tersebut, intake makanan pada pasien tersebut. Yang pertama yaitu caranya gimana biar bisa menambah nafsu makan, yaitu perawatan mulut, ya. Perawatan mulut yaitu dengan cara sikat gigi, dan sikat giginya harus benar sebelum makan, yaitu sikat giginya sikat giginya itu jangan terlalu tebal, ya. Kemudian berikan makanan yang menarik perhatian agar si pasien tersebut bisa makan. Bapak Ibu sekalian, itu bisa makan makanan yang menarik gitu. Kemudian keluarga itu sangat penting, ya. Ingat, keluarga sangat penting sekali untuk memberikan support kepada si pasien ini, karena seberapapun kecil makanan yang dimakan,
dan masuk itu penting sekali untuk di support. Bagus, luar biasa sekali gitu ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai acara penyuluhan kali ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Demikian acara penyuluhan dari kami dari Stikes Kendal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.